Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 1862150303. Pada kali ini saya akan presentasikan materi tentang perkembangan manusia. Perkembangan sendiri adalah proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan, disebut dengan perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Nah, di sini telah dipaparkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu dapat diukur atau bersifat kuantitatif, dapat berhenti pada usia tertentu, akan berhenti di batas tertentu, mempunyai sifat struktural, dan adanya perubahan fisik. Sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif, berlangsung semasa hidup, tidak terbatas, memiliki sifat fungsional, dan adanya perubahan kemampuan dan karakter. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Seseorang anak laki-laki atau perempuan pasti mewarisi genetik dari orang tuanya. Misalkan bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah faktor hormon. Yang kedua itu di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Yang ketiga yaitu faktor gizi. Faktor gizi pastinya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Misalkan apa yang dia makan, apa yang dia minum, bergizi atau tidak. Semuanya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Di mana manusia tersebut tinggal pastinya akan mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Seperti misalkan dia tinggal di lingkungan yang banyak polusi, pasti akan mudah terpapar penyakit dan lainnya jika tidak dijaga dengan asupan atau istirahat yang cukup. Yang kelima yaitu olahraga atau kesehatan. Olahraga atau kesehatan ini biasanya mempengaruhi apakah orang tersebut itu berolahraga atau tidak. Misalkan orang yang awalnya tidak mempunyai otot bisa menjadi punya otot, misalkan dianya rutin berolahraga, badannya akan lebih sehat dan terhindar dari beberapa penyakit jika dia rutin berolahraga. Ini termasuk pertumbuhan seseorang yang dapat mempengaruhi. Dan yang keenam yaitu faktor pendidikan. Misalkan di mana seorang tersebut sekolah, berteman dengan siapa pastinya akan mempengaruhi pertumbuhannya. Ada pula pengertian kognitif dan menurut para ahli, kognitif adalah segala kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam memahami sebuah peristiwa dan kemudian menjadi paham karenanya. Nah, di sini praktek kecerdasan kognitif bekerja nih dalam proses sebuah pengetahuan. Nah, ini adalah fase-fase dari anak baru lahir sampai dengan usia taklif. Yang pertama usia bayi semenjak lahir hingga usia 2 tahun. Nah, di masa ini orang tua ini di sini harus mengarahkan atau mengembangkan kasih sayang dua arah. Dan usia 2 sampai 7 tahun harus memberikan dasar-dasar tauhid pada anak yang bisa mendorong anak bergerak menuju sesuatu yang baik. Dan usia tamyiz yaitu usia dari 7 sampai 10 tahun. Di sini anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk melalui penalarannya. Di masa ini anak perlu mendapatkan pendidikan pokok syariat. Dan yang di sini ada lagi fase amrat yaitu usia dari 10 sampai dengan 15 tahun. Di sini anak bisa memerlukan pengembangan potensinya. Anak harus mengetahui apa saja bakat dan yang diminatkannya. Nah, di usia ini anak juga mencapai akil balik atau akalnya sampai. Usia 15 sampai 18 tahun adalah masa taklif. Di usia ini anak harus tertanam. Yang tertanam adalah rasa tanggung jawab, mau pada diri sendiri, orang tua ataupun lingkungannya. Di sini anak sudah bisa diberikan tanggung jawab misalkan untuk membantu orang tua, membantu temannya dan lain-lain. Selanjutnya itu perkembangan motorik. Dari usia 2,5 sampai dengan 3,5 tahun, motorik kasarnya anak pastinya bisa berjalan dengan baik, berlari lurus ke depan dan melompat. Sementara di usia 3 sampai 5 sampai 4,5 tahun berjalan dengan 80% langkah orang dewasa, melempar dan menangkap bola besar tetapi dengan masih kaku di usia ini. Anak sudah bisa bermain, mengajak temannya dan diajak. Dan pada usia 4,5 sampai 5,5 tahun dia bisa menyeimbangkan badan di atas satu kaki, berlari tanpa jatuh. Di sini anak sudah bisa keseimbangannya dan sudah sedikit jarang terjatuh.
Sedangkan motorik halus pada anak 2,5 sampai 3,5 tahun, anak sudah bisa meniru sebuah lingkaran, tulisan cakar ayam yang berbentuk atau bermakna, dapat makan menggunakan sendok, dan menyusun beberapa kotak atau biasanya anak bermain balok. Dari usia 3,5 sampai 4,5 tahun, untuk motorik halusnya anak sudah bisa mengancingkan baju, meniru bentuk sederhana, dan membuat gambar sederhana. Dan usia 4,5 sampai 5,5 tahun, anak sudah bisa menggambar, mewarnai, meniru angka dan huruf sederhana. Yang biasanya anak tersebut sudah mulai sekolah dan sudah bisa meniru tulisan dari gurunya yang menjabar ke bawah. Ada pula tahap perkembangan afektif yang merupakan aspek perkembangan belajar berupa sikap dan nilai. Biasanya meliputi karakter dari seseorang dan tingkah laku, misalkan minat, emosi, perasaan, dan value. Ini bisa memengaruhi sikap seseorang dan dapat berubah-ubah berdasarkan kekuasaan kognitifnya. Dalam teori Erikson terdapat beberapa tahap perkembangan afektif. Yang pertama yaitu usia 0-1 tahun, adanya kepercayaan. Biasanya anak tersebut akan mengetahui yang mana ibunya atau orang-orang lingkungan dia yang dapat dia percaya untuk menjaga diri dia, dapat memberi dia makan, dan lain-lain. Tahap selanjutnya yaitu tahap otonomi, yang mana anak tersebut belajar dan mandiri dan rasa malu mulai menghampiri, misalkan dia takut salah, takut terjatuh, dan lain-lain. Selanjutnya usia 3-5 tahun ada tahap inisiatif, yaitu anak tersebut mencoba mengembangkan inisiatifnya, misalkan banyak mencoba hal-hal baru dan semakin percaya diri. Dan pada usia 6-11 tahun ada tahap kreativitas, di mana anak tersebut mulai mengembangkan kreativitasnya atau hal yang diminatinya. Masuk di usia 12-18 tahun adalah tahap identitas, di mana masa remaja mereka tahu menjelaskan tentang dirinya, pekerjaannya, dan pastinya ingin mendapat pengakuan dari orang sekitar atau lingkungan masyarakat. Di sini orang tua harus bersikap layaknya anak tersebut adalah seorang sahabat agar anak tersebut mau bercerita tentang kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu tahap keakraban, di mana kita bisa mengikatkan diri lebih dekat pada orang lain, misalkan adanya sahabat baik, adanya sebuah teman curhat, dan lain-lain. Pada usia 25 sampai dengan 45 tahun ada tahap generativity, yaitu anak atau seseorang tersebut sudah bisa mengajarkan hal-hal baru kepada orang lain berdasarkan pengalamannya. Dia sudah bisa mendengarkan curhat orang lain dan memberikan saran tertentu yang menurut dia baik. Selanjutnya itu tahap integritas pada usia 45 tahun. Di sini orang tersebut adanya kemampuan untuk melihat kehidupan diri sendiri yang lebih luas dan bagian dari sejarah yang pastinya berperan penting bagi ketenangan dan kepuasan. Ada pula kesimpulannya, yang pertama yaitu ada fase prenatal atau dalam kandungan, yaitu fase manusia berada di alam kandungan, tempat manusia menyempurnakan nasibnya di alam dunia. Yang kedua yaitu pasca natal atau pasca wiladah atau fase bayi. Yang ketiga yaitu fase kanak-kanak atau goiru tamis pada usia 2-6 tahun. Yang keempat fase anak-anak masa tamis 6-12 tahun, dan masa balik 12-21 tahun, dan fase dewasa atau fase taklif. Berikut di atas adalah daftar pustaka atau sumber yang saya ambil. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.